Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi ekologi hewan. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kecerdasan dan komunikasi hewan. Kecerdasan hewan itu muncul akibat adanya respon terhadap stimulus yang muncul pada hewan tersebut. Hewan apa aja sih yang cerdas? Tahukah kalian hewan yang cerdas itu antara lain ada lumba-lumba, simpanse, gurita, anjing, burung kakatua, tikus, burung gagak, monyet rhesus, dan gajah. Kalian tahu tidak bahwa hewan juga dapat berkomunikasi loh? Komunikasi hewan ini adalah cara hewan untuk berinteraksi dan memberikan informasi kepada hewan lainnya. Contohnya burung berkomunikasi dengan cara berkicau. Lalu hewan memiliki dua jenis komunikasi verbal berupa tulisan dan tulisan, dan non-verbal berupa bahasa tubuh. Gimana ya hewan itu berkomunikasi dan memiliki kecerdasan? Yuk kita tonton pada video cuplikan berikut ini. 1. Anjing. Anjing bisa memahami apa yang diinginkan majikannya. Mereka bisa membaca ekspresi manusia, dan jika majikannya melihat ke suatu arah, anjing akan mengikuti arah pandangan tersebut. Anjing tercerdas mungkin adalah Cheshire, anjing border collie dari South Carolina yang bisa mengenali lebih dari 1000 mainan berdasarkan namanya. 2. Gurita. Menurut ilmuwan, gurita bisa menemukan jalan saat berada di tengah labirin, mampu menyelesaikan masalah dengan cepat, dan mengingat solusinya setidaknya untuk jangka pendek. Bahkan, gurita mampu melepaskan diri dari botol yang ditutup rapat. 3. Babi. Hewan ini punya ingatan jangka panjang. Ilmuwan bahkan berhasil mengajarkan babi menggunakan joystick menggunakan kursor di monitor komputer. Babi juga belajar trik seperti membuka pintu kandang dan meloncati lingkaran besar. Babi Jerman bernama Morris direkam oleh pemiliknya tengah menyelesaikan puzzle menggunakan mulutnya. 4. Gorila. Koko adalah gorila yang paling terkenal. Ia menguasai lebih dari 1000 kata dan berkomunikasi dalam kalimat dengan menggunakan bahasa isyarat. Koko bisa menceritakan lelucon dan menciptakan kata baru seperti gelang jari untuk cincin. Beberapa studi juga menunjukkan gorila bisa mengenali diri sendiri di cermin. Tes yang menunjukkan apakah hewan sadar bahwa mereka eksis di muka bumi ini. 5. Burung bayan atau betet. Burung bayan atau betet tidak hanya jago meniru. Hewan ini juga pakar dalam menyelesaikan masalah. Alex, burung bayan abu-abu adalah yang paling terkenal. Hewan ini mampu mengucapkan lebih dari 100 kata, mengenali 50 objek yang berbeda, berhitung hingga 6, membedakan 7 warna dan 5 bentuk, serta memahami arti lebih besar, lebih kecil, sama, dan berbeda. 6. Gajah. Gajah memiliki otak terbesar dari hewan yang hidup di darat. Mereka bisa mengenali diri di cermin, menyelesaikan masalah, dan menggunakan alat bantu. Di alam liar, gajah menggunakan batang kayu untuk menggaruk badan dan daun untuk mengusir lalat. Induk gajah akan menjaga anaknya yang mati selama berhari-hari. Kelompok gajah akan berhenti berjalan jika melihat tulang gajah untuk membelainya. 7. Simpanse dan bonobo. Simpanse dan bonobo merawat sesamanya yang sakit, berduka kalau ada yang mati, dan bekerja sebagai kelompok saat berburu. Kanzi, bonobo di pusat primata loa, mampu mengkomunikasikan lebih dari 200 kata dengan menunjuk simbol pada papan. Suatu hari ia menunjuk simbol untuk marshmallow dan api. Setelah diberikan korek api dan kayu, ia menyalakan api unggun dan mulai membakar marshmallow. 8. Burung gagak. Pakar perilaku hewan percaya burung gagak sama pintarnya dengan anak berumur 7 tahun. Di Jepang, burung gagak menaruh kacang di jalan mobil dan menunggu hingga roda mobil mengilas kulitnya. Setelah itu gagak tinggal mengambil isi kacangnya. 9. Lumba-lumba. Selain senang bermain, hewan ini terkenal kecerdasannya ya guys. Hebatnya lagi, lumba-lumba bisa mengajarkan kemampuan baru mereka ke lumba-lumba lainnya. Saat lumba-lumba Billy 3 minggu berada dalam kolam di Australia, ia belajar berjalan mundur di atas ekornya.
Saat kembali ke lautan lepas, ia mengajarkan trik tersebut ke lumba-lumba lainnya. 10 orang utan. Orang utan memiliki kecerdasan sama dengan anak berumur 4 tahun. Orang utan liar menggunakan batang kayu untuk menombak ikan, mengukur kedalaman air, dan mencapai makanan yang sulit dijangkau. Cantek adalah orang utan yang dibesarkan manusia di tahun 70-an di Atlanta, Amerika Serikat. Bisa menggunakan cukup bahasa isyarat di usia 9 bulan, dan ia juga bisa berbohong loh guys. Gimana teman-teman? Sudah jelas bukan materi sebelumnya? Yuk kita lanjut pembahasan mengenai materi aplikasi populasi statistik. Populasi dalam statistika tidak hanya bergantung pada sekelompok orang saja, tetapi juga bisa pada binatang ya teman-teman, atau apa saja yang menjadi perhatian kita. Dalam populasi statistik mencakup konsep kelimpahan. Kelimpahan suatu spesies adalah banyaknya individu dari suatu spesies yang menempati area atau wilayah tertentu. Kelimpahan suatu spesies dalam area tertentu juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, dalam populasi statistik juga terdapat intensitas dan prevalensi hewan. Intensitas itu apa? Intensitas itu menunjukkan aspek tinggi rendahnya kerapatan populasi dalam area yang dihuni. Intensitas itu merupakan kerapatan. Di sini hewan-hewan langka kalah bersaing sehingga sebagian punah. Apalagi jika prevalensinya rendah, otomatis jumlahnya sedikit yang akhirnya mempengaruhi jumlah pada fekonditasnya. Sedangkan prevalensi hewan, prevalensi menunjukkan jumlah dan ukuran area-area yang ditempati spesies dalam konteks daerah yang lebih luas atau masalah sebarannya. Selain itu, dalam populasi statistik hewan terdapat disperse. Disperse merupakan pola penjarakan antara individu dalam perbatasan populasi. Pola disperse itu meliputi pola acak, pola seragam, dan pola mengelompok. Dan yang terakhir, dalam populasi statistika juga mencakup fekulitas. Fekulitas itu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas ikan, di mana fekulitas adalah jumlah telur matang yang dikeluarkan oleh induk betina atau jumlah telur yang dikeluarkan pada waktu pemijahan. Nichols Sky 1969 dalam Ross dan kawan-kawan 2001. Nah, teman-teman, dalam populasi statistika juga terdapat yang namanya dominansi kelulusan hidup, keanekaragaman spesies, dan keseragaman pada populasi statistika ini ya. Oh ya teman-teman, pada populasi statistika ini kita juga ada hitung-menghitungnya loh. Nah, untuk rumus intensitas sendiri, yaitu intensitas sama dengan sigma parasit yang ditemukan per sigma ikan yang terinfeksi. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel kategori intensitas, di mana intensitas kurang dari 1 itu termasuk dalam kategori sangat rendah, dan seterusnya. Nah, untuk prevalensi kita juga dapat menghitungnya dengan rumus Tabata 1985 sebagai berikut. Prevalensi sama dengan sigma ikan yang terserang parasit dibagi sigma ikan yang diperiksa dikali 100. Hasilnya dapat kita lihat nantinya pada tabel kategori prevalensi, di mana prevalensi 100 sampai dengan 99% termasuk dalam kategori selalu dengan keterangan infeksi sangat parah, dan seterusnya. Pada fekonditas dirumuskan yaitu fekonditas sama dengan jumlah telur per bobot induk parasalin. Sedangkan pada dominansi dapat dirumuskan menggunakan indeks dominan Simpson pada Odum 1996. Bisa kalian lihat rumusnya yaitu C sama dengan sigma dalam kurung N per N kuadrat. Keterangannya C sama dengan indeks dominasi Simpson
NI sama dengan jumlah individu spesies per I, N sama dengan jumlah individu semua spesies, di mana indeks dominansi berkisar antara 0 sama dengan 1. 1 itu menunjukkan dominansi oleh satu jenis spesies yang sangat tinggi, yang dimana hanya terdapat satu jenis pada satu stasiun, sedangkan indeks 0 menunjukkan bahwa di antara jenis-jenis yang ditemukan tidak ada yang dominansi. Pada keanekaragaman dapat kita gunakan indeks keanekaragaman Salang-Winner pada Odum 1993 dengan rumus A aksen sama dengan min sigma plurality, di mana P sama dengan dalam kurung NI per N. H aksen yaitu indeks keanekaragaman Salang-Winner, NI yaitu jumlah individu jenis per I, dan N yaitu jumlah individu seluruh jenis, di mana terdapat kriteria nilai indeks keanekaragaman Salang-Winner adalah H aksen lebih kecil dari 1, yaitu keanekaragaman rendah, dan seterusnya. Pada keseragaman terdapat rumus yaitu E sama dengan H aksen per H max sama dengan H aksen per log 2 dikali S, di mana E merupakan indeks keseragaman, H aksen merupakan indeks keanekaragaman Salang-Winner, H max sama dengan keanekaragaman maksimum, dan S merupakan jumlah spesies. Dan yang terakhir ada kelulusan hidup dengan rumus kelulusan hidup sama dengan NT per N0 dikali 100%, dengan keterangan NT sama dengan jumlah ikan pada akhir pengamatan dan N0 sama dengan jumlah ikan pada awal pengamatan. Nah, teman-teman, ayo kita lanjut lagi pada pembahasan kita berikutnya, yaitu mengenai komunitas. Konsep komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam derajat keterpaduan, komunitas itu lebih kompleks jika dibandingkan dengan individu dan populasi. Nah, teman-teman, terdapat ciri-ciri komunitas dibagi menjadi dua berdasarkan tingkat komunitasnya, yaitu ada diversitas. Diversitas merupakan jumlah spesies di dalam komunitas, sedangkan kelimpahan relatif merupakan kelimpahan suatu spesies terhadap kelimpahan seluruh spesies yang ada dalam suatu komunitas. Sedangkan stabilitas adalah ukuran bagaimana komunitas berubah sepanjang waktu. Nah, ciri komunitas lainnya yaitu komunitas itu dibagi dua ya teman-teman. Ada akuatik dan terestrial. Akuatik adalah komunitas yang berada di perairan, misalnya di laut, di danau, di sungai, di parit atau cengkolan. Sedangkan terestrial adalah kelompok organisme yang terdapat di perkerangan ikan, di padang rumput, di padang pasir, dan lain-lain. Oh iya teman-teman, komunitas sendiri terbagi menjadi dominansi, predominansi, dan keanekaragaman. Dominansi itu sendiri adalah suatu spesies yang secara ekologis dapat berhasil dan mampu menentukan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya, atau spesies yang paling berpengaruh dan yang mampu dari jumlah maupun aktivitasnya dalam komunitas. Sedangkan predominansi adalah suatu konstituen komunitas yang lebih banyak atau berlawanan dengan anggota biasa atau spesies yang kurang penting. Nah, untuk keanekaragaman, seperti yang kita ketahui, keanekaragaman hayati yang meliputi keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Nah, kalau itu kita sudah pelajari ya teman-teman. Gimana? Masih mau lanjut? Ayo kita lanjut pada materi kita yang terakhir, yaitu mengenai metode dan teknik sampling hewan terestrial dan akuatik. Metode sampling hewan terestrial itu bisa terdiri dari plot maupun transect. Sedangkan hewan akuatik dapat digunakan metode berupa transect, plot, dan dokumentasi. Teman-teman tahu nggak hewan terestrial itu apa sih? Hewan terestrial itu adalah hewan yang berada di tanah, seperti serangga, biawak, harimau, dan hewan
sedangkan hewan akuatik adalah hewan yang berada di air, seperti ikan dan sebagainya. Yang terakhir, teknik sampling. Teknik sampling hewan terestrial dan hewan akuatik terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling, yaitu proses pengambilan sampel yang sama bagi setiap populasi. Pengambilan sampel ini dilakukan secara acak. Sedangkan non-probability sampling merupakan proses pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau semua populasi dijadikan sampel. Nah, itu tadi penjelasan atau ringkas mengenai materi ekologi hewan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.